Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas ringkasan materi Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Pada semester 1 kelas 5 kita akan belajar 4 bab. Bab pertama, Aku yang Unik. Bab 2, Buku Jendela Dunia. Bab 3, Ekspresi Diri Melalui Hobi. Bab 4, Belajar Berwirausaha. Pada bab 1, Aku yang Unik, kita akan belajar mengenai kata sifat. Kata sifat merupakan kata untuk menggambarkan karakter seseorang. Berikut ini ada berbagai macam kata sifat, beserta maknanya. Kata sifat cerdas, maknanya tajam pikiran. Cerdik, maknanya banyak akal. Jeli, maknanya tajam penglihatan. Kreatif, maknanya memiliki daya cipta. Optimistis, maknanya orang yang selalu memiliki harapan baik. Rapi, maknanya teratur dan bersih. Sopan, maknanya baik kelakuannya. Mandiri, maknanya dapat mengerjakan sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Rajin, maknanya selalu berusaha giat. Komunikatif, mudah dimengerti. Lincah, maknanya selalu bergerak, tidak dapat diam. Jenaka, maknanya lucu, kocak. Sederhana, maknanya tidak berlebihan. Ramah, maknanya baik tutur kata dan sikap. Setelah mengetahui berbagai jenis kata sifat, kita akan belajar sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya, sinonim dari kata pintar adalah pandai. Maknanya sama ya, pintar dan pandai. Selanjutnya, antonim adalah perbedaan atau lawan makna kata. Contohnya, antonim dari kata mahal adalah murah. Nah, berikut contoh sinonim. Pembohong sinonimnya pembual. Alim sinonimnya soleh. Rapi sinonimnya apik. Nakal sinonimnya badung. Cermat sinonimnya teliti. Supel sinonimnya luwes. Pemarah sinonimnya penggerutu. Rajin sinonimnya giat. Lucu sinonimnya jenaka. Angkuh sinonimnya sombong. Sedangkan contoh dari antonim, hemat antonimnya boros. Pemberani antonimnya penakut. Pendiam antonimnya cerewet. Rajin antonimnya malas. Optimistis antonimnya pesimistis. Baik antonimnya nakal. Ramah antonimnya kaku. Jujur antonimnya pembohong. Pemaaf antonimnya pendendam. Pemarah antonimnya penyabar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai imbuhan pe. Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal, tengah, atau akhir kata. Imbuhan yang akan dipelajari kali ini adalah imbuhan dalam bentuk awalan pe. Salah satu makna yang terdapat pada imbuhan pe adalah menyatakan kata sifat. Nah, perhatikan, pada imbuhan pe ditambah kata dasar lupa menjadi kata pelupa. Contoh kalimatnya, Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Selanjutnya, imbuhan pe ditambah kata dasar maaf menjadi kata pemaaf. Contoh kalimatnya, jangan ragu mengakui perbuatanmu karena ia seorang pemaaf. Selanjutnya, imbuhan pe ditambah kata dasar sabar menjadi penyabar. Contoh kalimatnya, ibuku penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan atau digabungkan menggunakan konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata penghubung. Contohnya, dan, tetapi, sehingga, sedangkan, karena, dan lain sebagainya.
Nah, kalimat majemuk setara ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu kalimat majemuk setara sejalan. Yang mana kalimat majemuk tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Kata penghubung atau konjungsinya adalah dan. Contoh kalimatnya, Rano adalah anak yang baik. Itu kalimat pertama ya. Kalimat keduanya, Wuri adalah anak yang baik. Maka dapat kita gabung menjadi kalimat majemuk setara, yaitu Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Selanjutnya, kalimat majemuk setara berlawanan. Gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Kata penghubung yang digunakan yaitu tetapi, namun, sedangkan. Contohnya, kalimat pertama, Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya. Kalimat kedua, Wuri mengenal jenis makanan dengan melihatnya. Maka dapat kita tuliskan menjadi kalimat majemuk setara, yaitu Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya, sedangkan Wuri dengan melihatnya. Selanjutnya kalimat majemuk setara sebab akibat. Gabungan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Kata penghubung yang digunakan yaitu karena, sehingga. Contoh kalimatnya, kalimat yang pertama, Rano adalah anak yang cerdas. Kalimat kedua, Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Kedua kalimat ini dapat kita tulis menjadi satu kalimat majemuk setara, yaitu Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Selanjutnya kita akan belajar penulisan teks deskripsi. Deskripsi itu artinya menggambarkan, maka teks deskripsi merupakan tulisan yang bisa menggambarkan atau menjelaskan suatu hal, sehingga pembaca seolah bisa ikut melihat atau merasakan objek yang coba dijelaskan itu. Teks deskripsi berkaitan dengan segala hal yang bisa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh panca indera manusia. Biasanya mengandung banyak kata sifat, sehingga penggambaran jadi lebih hidup dan nyata. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi yaitu yang pertama, kita harus menentukan objek yang akan dideskripsikan, kemudian membuat judul yang sesuai, lalu membuat kerangka karangan. Selanjutnya mencari data, kemudian menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi, kemudian menulis secara rinci objek yang dibahas, selanjutnya menggunakan variasi kata yang menarik. Struktur teks deskripsi. Dalam sebuah teks tentu ada struktur atau susunan penulisannya ya. Begitu pula dengan teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi terdiri dari 4. Yang pertama judul, yaitu hal yang menggambarkan isi teks. Yang kedua identifikasi atau gambaran umum, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum lainnya tentang objek. Yang ketiga, deskripsi bagian, yang berisi perincian bagian objek, terdapat berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Dan yang keempat, simpulan atau kesan, yaitu bagian penutup yang berisi kesan dari penulis tentang hal yang dideskripsikan. Nah, ini contoh teks deskripsi ya. Bisa kalian baca. Selanjutnya, bab 2 buku Jendela Dunia, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita. Dalam sebuah cerita terdapat 2 unsur yang membangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Unsur intrinsik terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, tema. Tema yaitu tentang apa cerita tersebut. Yang kedua, tokoh dan penokohan.
yaitu siapa saja tokoh atau pelaku dalam cerita dan bagaimana sifatnya. Yang ketiga, latar, yaitu kapan dan di mana cerita itu terjadi. Yang keempat, alur cerita, yaitu bagaimana rangkaian cerita itu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Yang kelima, amanat, yaitu pesan moral dari cerita. Yang keenam, majas, yaitu gaya bahasa dengan makna kiasan atau perumpamaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai salah satu unsur intrinsik cerita, yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contoh, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, kata si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Berikutnya, majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contoh, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Selanjutnya, majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contoh, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Berlari secepat kilat atau cahaya petir bermakna berlari sangat cepat, seperti kilatan cahaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik atau tanda kutip ya. Kalimat langsung diucapkan oleh pembicara kepada orang yang dituju secara langsung. Contoh dari kalimat langsung dapat kita lihat. Yang pertama, tanda petik, aku bosan, jawab kelinci kecil. Contoh yang kedua, tanda petik, Adi tunggu, panggilku. Nah, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan pembicara dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung tidak memiliki tanda petik ya. Contohnya, kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Contoh lain, aku memanggil Adi agar menungguku. Nah, kalimat langsung dapat kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Begitupun sebaliknya, kalimat tidak langsung dapat kita ubah menjadi kalimat langsung. Dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung maupun sebaliknya, kita harus memperhatikan perubahan kata ganti. Ketika ingin mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, kita harus mengubah kata ganti saya atau aku menjadi dia, kata ganti kami menjadi mereka, kata ganti kamu menjadi saya, kata ganti kalian atau kita menjadi kami, dan kata ganti kalian menjadi kami. Sedangkan pada kalimat tidak langsung, ketika diubah menjadi kalimat langsung, perubahan subjeknya, kamu menjadi saya atau aku, kalian menjadi mereka. Kemudian pada kalimat tidak langsung, ketika diubah menjadi kalimat langsung, tidak lagi menggunakan tanda petik. Kemudian dapat menambahkan kata bahwa. Nah, selanjutnya kita belajar teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah peristiwa yang terjadi merupakan imajinasi pengarangnya. Tujuannya untuk menghibur pembaca. Jenis-jenis teks fiksi yaitu buku cerita anak, cerita pendek atau cerpen, novel, dongeng, komik, puisi, dan lain-lain. Sedangkan teks non-fiksi adalah peristiwa yang terjadi
merupakan hasil penelitian dan pencarian data. Tujuannya untuk menginformasikan pembaca. Jenis-jenis teks non-fiksi yaitu buku pelajaran, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Nah, pada bab 3, ekspresi diri melalui hobi, kita akan belajar mengenai imbuhan. Ada imbuhan me, imbuhan kan, dan imbuhan lah. Yang pertama, imbuhan me. Imbuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Contohnya, membaca, melukis, memasak, menulis, membeku, mendidih, menggunting, mencangkul, dan lain-lain. Yang kedua, imbuhan kan. Imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menyatakan makna perintah. Contohnya, ambilkan, dengarkan, pindahkan, tuangkan. Yang ketiga, imbuhan lah. Imbuhan lah adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menekankan kata dasarnya dan menyatakan perintah. Contohnya, buatlah, gambarlah, makanlah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur menulis surat. Struktur itu artinya susunan ya. Pada surat terdapat 7 struktur. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, nama dan alamat penerima surat. Yang ketiga, nama pengirim. Keempat, kalimat pembuka surat. Kelima, isi surat. Keenam, kalimat penutup. Ketujuh, salam penutup. Selanjutnya kita akan belajar teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tujuannya untuk memberi panduan kepada pembaca. Ciri-ciri teks prosedur yaitu memuat alat dan bahan, memuat tahapan kegiatan yang berurutan, menggunakan kalimat perintah yang singkat, dan menggunakan kata kerja aktif. Contoh dari teks prosedur yaitu resep masakan, aturan permainan, panduan eksperimen, panduan arah, dan lain-lain. Adapun struktur teks prosedur terdiri atas 4 bagian, yakni yang pertama, judul. Tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi yang akan kamu buat. Yang kedua, alat dan bahan. Tulis alat dan bahan, kemudian tambahkan jumlah dan ukurannya agar jelas. Yang ketiga, langkah pembuatan. Tulis langkah-langkah pembuatan secara berurutan. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Yang keempat, penutup dan kesimpulan. Tulis tips untuk mempermudah cara pengerjaan atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pembaca. Nah, selanjutnya pada bab 4, belajar berwirausaha, kita belajar mengenai ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama tentang isi teks. Ide pokok dapat tersurat pada awal kalimat atau kalimat akhir sebuah paragraf. Hal paling penting dalam menentukan ide pokok adalah membaca keseluruhan teks, lalu tentukan apa inti dari teks tersebut. Contoh, pada mulanya, Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjajaki bisnis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat. Nah, ide pokok pada paragraf di atas adalah informasi singkat tentang pengusaha, yaitu Nadia Hersa Ursula Permana, dan usaha yang dijalankannya. Selanjutnya kita belajar mengenai idiom. Idiom adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna baru. Idiom digunakan sebagai ungkapan. Contoh idiom, ia dikenal sebagai orang yang tinggi hati di kampungnya. Nah, kata tinggi hati merupakan idiom, yang mana artinya adalah sombong. Selanjutnya kita belajar mengenai menulis laporan wawancara.
Ide pokok pada laporan hasil wawancara seseorang pengusaha dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, uraian singkat tentang usahanya. Kedua, situasi awal saat merintis usaha. 3, situasi usaha saat ini. 4, langkah-langkah yang dilakukan pengusaha dalam mengembangkan usahanya. 5, pesan moral dari pengusaha.